Hai, selamat datang dalam YouTube channel Gideon Simanjuntak Amanda Silvanya. Apa kabar semuanya saudara? Saya berdoa saudara dalam keadaan sehat, kuat, bahagia, penuh berkat, kuasa, dan mukjizat. Hari ini lagi pakai hoodie saudara, ya supaya bisa sekaligus jalan dan bisa sekaligus tetap bisa melayani saudara. Sebelum kita masuk lebih dalam, mari sama-sama kita mau tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyiapkan hati kami untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, lebih perkataannya penuh kasih, kuasa, dan kemuliaan. Jika ada dosa, kesalahan, ampuni pelanggaran kami Tuhan. Layakkan, tahirkan kami untuk boleh mendengar kebagian dari firman-Mu dan boleh diberkati. Ya Roh Kudus, Engkau disambut di tengah-tengah kami, berbicaralah atas setiap kami. Amin. Hari kita akan belajar sebuah kebenaran firman Tuhan yang minggu lalu saya khotbahkan, tapi saya ingin meng-highlight mengenai bagian yang pertama, yaitu tambahkanlah iman kami saudara. Kita buka dasar firman Tuhan Lukas 17 ayatnya yang kelima. Berkata demikian, lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Kalau saudara mau baca perikop di atasnya, Lukas 17, 1-4, di sana Yesus memberitakan mengenai akan ada penyesatan, akan ada masa sukar, akan ada keadaan yang tidak menyenangkan. Dan ketika mendengar kabar buruk demikian, murid-murid merespon dengan sangat tepat, dengan sangat benar. Murid-murid berkata, tambahkanlah iman kami. Karena murid-murid tahu betul hanya iman yang akan berguna di masa sukar. Karena banyak orang pandai, orang hebat, orang berkuasa, tanpa iman justru hancur atau rata dengan masalah. Tetapi orang yang beriman, berharap kepada Tuhan, dia tetap memiliki semangat, tetap memiliki kepercayaan, dan tetap memiliki keyakinan di tengah keadaan yang sukar dalam hidup mereka. Apa sih iman itu? Kita semua tahu iman adalah mempercayai Tuhan. Alkitab mengatakan dalam Ibrani, iman adalah dasar dari segala sesuatu, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Dan iman tersebut harus mengandung unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, iman harus mengandung unsur mengenal, mempercayai, dan mengandalkan. Mengenal, mempercayai, dan mengandalkan. Iman kepada Yesus tidak dapat berdiri dengan kuat, tidak dapat bertumbuh dengan hebat kalau kita tidak mengenal. Bagaimana kita dapat mempercayai kalau kita tidak mengenal? Bagaimana kita dapat mengenal, bagaimana kita dapat mengandalkan kalau kita tidak mengenal dan tidak mempercayai? Ketika kita mengenal Kristus Yesus Tuhan, kita mulai mempercayai dan kita dapat mengandalkan. Dan ketika kita memiliki hal tersebut, maka kita akan memiliki rasa aman. Dari permintaan para rasul kepada Yesus, kita mengetahui bahwa para rasul membutuhkan rasa aman. Semua manusia membutuhkan rasa aman dalam menghadapi keadaan yang menakutkan atau membahayakan. Oleh karena itu, para rasul berkata, tambahkanlah iman kami. Rasa sumber aman datang bersumber kepada Tuhan Yesus Kristus saja. Karena ketika kita memiliki Tuhan, kita akan memiliki rasa aman. Miliki Tuhan, miliki segalanya. Tetapi iman tersebut tidak langsung seperti itu. Iman butuh yang namanya proses. Sehingga makin beriman, maka otomatis akan makin merasa aman. Ketika kita awal kenal Tuhan, iman kita gak sebesar sekarang. Tapi slow but sure, iman kita makin bertumbuh, makin kuat. Lalu seperti apa saja iman yang dimaksudkan dalam kalimat tadi? Tambah iman, tambah aman. Yang pertama, iman yang Tuhan inginkan adalah iman yang bertumbuh. Kalau saudara baca ayat yang ke-6, kalau kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, biji sesawi akan menjadi pohon yang rimbun pada suatu saat nanti melalui proses pertumbuhan. Kalau saudara bandingkan dalam Lukas 13 ayat 19, bertumbuh itu artinya berubah bentuk, ukuran, dan kegunaan. Ketika kita awalnya sebagai manusia lahir sebagai seorang bayi, bayi itu masih bergantung sama orang tuanya. Sampai anak-anak masih bergantung. Tetapi kita bertumbuh menjadi pribadi yang mandiri,
Akhirnya yang tadinya cuma bisa ditolong, sekarang bisa menolong orang lain. Yang tadinya cuma terima kontribusi, sekarang bisa memberi kontribusi bagi orang lain. Yang tadinya terima berkat dari orang lain, sekarang kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Rasa aman yang alami akan menjadikan kita berani memberkati orang lain. Rasa aman yang alami akan membuat kita menjadikan diri kita berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Bayangkan pohon sesawi yang ketika makin bertumbuh lebat, dia menjadi tempat bertenggernya burung-burung di udara. Menjadi tempat perteduhan bagi manusia yang sedang melintas dekatnya. Jadi iman yang bertumbuh adalah iman yang semakin rela menjadi berkat. Maka semakin kita memiliki rasa aman yang alami dalam pertumbuhan iman kita kepada Tuhan, maka semakin kita bertumbuh, kita dapat menjadi berkat. Menjadi berkat berbagai macam variasi. Bisa melalui doa, bisa melalui dana, bisa melalui daya, apapun itu. Kita dapat menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Yang kedua, iman apa yang Tuhan inginkan? Iman yang bertumbuh. Dan yang kedua adalah iman yang berkuasa. Di ayat yang ke-5b, kalau kamu memiliki iman sebesar biji sawi, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini. Ukuran berkuasa bagi dunia adalah memerintah lewat suatu jabatan pemerintahan atau organisasi. Ukuran berkuasa bagi dunia ini adalah dilayani, memerintah dilayani. Walaupun tidak selalu menuai ketaatan dari masyarakat atau orang-orang yang sedang diperintahnya. Memerintahkan pohon ara terbantun atau tercabut lalu tertanam di dalam laut memerlukan pemahaman yang konkret. Kalau saudara lihat dalam Matius 21 ayat yang ke-21, berkuasa artinya penuh percaya pada apa yang sedang dikatakan atau dilakukan. Ketika kita mempercayai Tuhan, maka kita mempercayai Tuhan, perkataan kita sama memiliki kuasa. Allah menciptakan langit dan bumi dengan perkataannya, maka kita dapat menciptakan dunia kita dengan perkataan kita. Ketika kita memperkatakan firman disertai oleh iman, maka iman kita berkuasa. Iman itu dapat mengubah keadaan yang kurang menjadi berkelimpahan. Iman dapat mengubah orang yang lemah menjadi kuat, orang yang gagal menjadi orang yang menang. Oleh karena itu, tambahkanlah iman kami. Iman yang seperti apa? Iman yang bertumbuh. Bukan lagi menjadi bergantung kepada orang lain, bukan lagi minta orang berkati kita, tapi kita berkati orang lain. Sama seperti pohon besar, ketika dia bertumbuh, dia menjadi tempat perlindungan bagi burung-burung, binatang-binatang, bagi manusia yang melintas di sekitarnya. Yang kedua, iman yang berkuasa. Bukan keadaan menguasai kita, tapi kita menguasai keadaan. Bukan karena kuat gagah kita, tapi karena iman yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Bagikan kabar baik ini kepada orang-orang di sekitar saudara, biar bukan hanya saudara diberkati, tetapi orang-orang di sekitar saudara juga boleh diberkati. Karena saya percaya yang punya surga crazy in love with you. Jadilah kuat, jadilah beriman, jadilah percaya. Mari sama-sama kita mau menyembah, memuliakan Tuhan kita. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu
selain puji dan sembah Kau. Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu, dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan mari sungguh lagi bawa hati, bawa iman. Siapakah aku ini? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu, dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau, selain